tapi dia tidak sanggup menahan dirinya dari lisannya. Apa itu ghibah, apa itu namimah, atau hal-hal yang lainnya. Seakan-akan ini bukan sebuah dosa. Seakan-akan ini bukan sebuah maksiat. Seakan-akan inilah sebuah perkara yang mubah, atau bahkan kita tidak merasa nyaman ketika kita bermajelis, ketika kita duduk, ketika kita ngobrol, kalau kita tidak membicarakan orang lain. Iya, atau tidak mendengar orang lain menceritakan tentang orang lain di hadapan kita. Seakan-akan majelis itu nggak ada nikmatnya, seakan-akan majelis tersebut tidak ada lezatnya. Dan ini berlalu berhari demi hari, berlalu demi bulan ke bulan. Nah, pakaian kita sudah berubah, akidah kita sudah berubah, usul kita dalam memahami agama mungkin sudah berubah, tetapi lisan ini tidak ada perubahannya. Terlebih para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah mulai bermasalah dengan seseorang, ketika kita sudah mulai berselisih dengan seseorang, disitulah sebenarnya akan nampak seseorang itu berefek atau tidak ilmu yang dia tuntut. Kalau seandainya kita berbuat baik kepada orang yang memang dia berbuat baik kepada kita, ini sebenarnya para hadirin dan hadirat bukan manusiawi namanya. Hewan pun demikian, betul nggak? Hewan yang nggak punya akal, hewan buas sekalipun dipelihara oleh tuannya dari kecil, diberikan makan, ya, diberikan kandang yang bagus, dijaga, dibersihkan. Ketika dia sudah besar, dia akan menjaga tuannya. Hewan mengerti, faham kepada siapa dia harus berbuat baik. Nah, ketika manusia berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik, itu hal yang wajar, hal yang biasa, bukan hal yang istimewa. Tetapi yang istimewa ketika ada orang berbuat jelek kepada kita, kita menjaga lisan kita dari dia, kita menjaga tangan kita dari dia, ya, bahkan kita mengharapkan kebaikan untuk dirinya. Ini baru luar biasa, ini baru hebat. Ini baru dianggap sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah SAW, karena demikianlah kondisi dan keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Lagi-lagi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita sudah mendengar hadis yang saya baca tadi, dan kita juga sudah cukup sering mendengar tentang kisah perang Taif atau kisah perjalanan Rasulullah ke Taif. Kisah Nabi SAW dihina, direndahkan, dilempari kotoran, diusir. Sampai-sampai ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah melewati kesedihan yang melebihi dari perang Uhud ya Rasulullah?" Kita menyadari Nabi kita Muhammad SAW ketika di perang Uhud beliau tersungkur dalam sebuah lubang. Ketika musyrikin semakin menghimpit Nabi Muhammad SAW, hari yang sangat menegangkan, hari yang sangat mengerikan pada waktu itu. Tetapi ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul, apakah ada hari yang lebih mengerikan daripada hari Uhud ya Rasulullah yang kau alami dalam hidup engkau? Kemudian kata Nabi SAW, hari di mana aku mendatangi kabilah di Taif, aku diusir, ya, aku dihina. Itu yang membuat sedih Nabi SAW. Ya, padahal perang Uhud itu sudah super dahsyat, tapi itu lebih ringan dibandingkan sakitnya Nabi SAW ketika mendatangi penduduk Taif. Namun subhanallah, ya, sebagaimana diceritakan dalam Sahih Bukhari, ketika datang malaikat, tempatnya di Qarul Manazil yang kemudian dijadikan sebagai tempat miqat untuk orang Taif dan orang Riyadh, orang Najd, menghampiri Nabi SAW untuk menghimpit mereka di antara dua gunung. Kemudian Nabi SAW berkata, biarkan mereka, mudah-mudahan ada di antara keturunan mereka yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Sakit Nabi waktu itu, sedih beliau. Terlebih tahun itulah tahun kesedihan, dikenal nggak? Amul Huzun. Tahun kesedihan karena pertama paman beliau meninggal. Yang kedua istri yang sangat beliau cintai, Khadijah radhiyallahu taala anha, meninggal. Sehingga tekanan-tekanan orang musyrikin semakin kuat
menghampiri Nabi Muhammad SAW, yang kemudian beliau berpikir mungkin penduduk Taif bisa menerima dakwah beliau. Ternyata ini yang beliau dapatkan dari penduduk Taif. Syahid yang ingin saya sampaikan, Nabi SAW tetap berharap kepada orang yang menzalimi beliau kebaikan untuk mereka. Ya, makanya di antara sifat seorang munafikin, para hadirin dan hadirat, ya, Rasulullah SAW mengatakan idza khasama fajara. Ketika dia berselisih, dia itu berbuat fajir. Ketika dia berselisih, dia nggak bisa bersikap adil. Berapa banyak orang-orang yang tadinya sudah berbuat baik kepada kita. Kita telah bermuamalah baik dengan dia, kita telah berdagang dengan dia, berbisnis dengan dia. Kita mendapatkan keuntungan dari dia dan dia juga mendapatkan keuntungan dari kita. Kemudian terjadi perselisihan, ya, ada ketidakcocokan yang kemudian berpisah. Disinilah, ya, sikap seorang muslim akan nampak. Disinilah orang yang mengaku cinta kepada Nabi SAW akan nampak. Dia akan tahu kebaikan yang pernah dibuat oleh si fulan kepada dia, sehingga nggak perlu untuk dia mengutarakan, menghabiskan waktu si fulan begini, si alan begini, jangan kamu begini sama dia, dia ini begini, dia itu begitu. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Ya, para hadirin dan hadirat, kita sedang berbicara tentang siapa? Kita tidak sedang berbicara tentang alien. Kita tidak sedang berbicara tentang makhluk di luar planet sana. Kita sedang berbicara tentang diri kita sendiri. Ya, berapa banyak perselisihan yang terjadi di antara kita, yang itu urusannya dunia. Yang urusannya dunia, tetapi kita mengorbankan amalan yang telah terkumpulkan. Tidak ada majelis dia berbicara si fulan. Tidak ada majelis yang sana juga membicarakan si fulan. Cacian, makian, subhanallah. Padahal Rasul telah mengatakan idza khasama fajara. Ketika dia berselisih, orang munafikin itu bersikap fajir. Tapi seorang muslim dia akan menjaga lisannya. Dia telah banyak berbuat baik kepada saya. Ya, saya telah bergaul dengan dia. Saya telah bersahabat dengan dia. Toh kemudian ada ketidakcocokan, itu hal yang biasa terjadi. Sehingga jangan sampai apa yang telah dilewati waktu bertahun-tahun, ya kemudian dia mencela dan lain sebagainya. Nah, disinilah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan mengontrol lisan, mengontrol ucapan, menimbang apa yang keluar dari mulut kita. Ini pembahasan adalah pembahasan yang sangat penting. Ya, makanya Rasulullah SAW beliau mengatakan dalam hadisnya, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang seseorang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, untuk dia diam atau dia berbicara dengan baik atau dia diam. Kenapa Nabi SAW sampai mengkaitkan untuk kita berbicara dengan baik ataukah kita diam dengan orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir? Inilah kaitan yang begitu kuat, kaitan yang begitu besar. Ya, yang mana akan berbedalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang benar jujur keimanannya kepada Allah dengan orang yang tidak jujur benar keimanannya kepada Allah, tergantung bagaimana lisan yang keluar dari mulutnya ketika dia berselisih. Jelas, saya tidak berbicara kondisi orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada dia. Karena hewan pun kalau dia bisa berbicara, dia akan berbicara yang baik-baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Tapi kita berbicara, kita sebagai seorang manusia yang punya akal, yang punya hati, kita berbicara sebagai seorang manusia yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita harus lebih terhormat. Ya, kita harus lebih mulia. Dan bentuk kehormatan seseorang itu, para hadirin, bagaimana cara dia menjaga lisannya. Tapi oleh karena itu pada malam hari ini saya akan membahas satu materi, ya, yang mana materi tersebut seperti yang kita ketahui bersama, hal yang sudah sering kita ulang, hal yang sudah cukup sering antum dengar, seperti hadis yang saya sebutkan tadi. Cuman ya permasalahannya bukan hanya sekedar tahu, tapi permasalahannya bagaimana itu bisa masuk ke dalam hati kita. Ya, yang kemudian ketika telah masuk ke dalam hati kita, dia akan mengekang
lisan kita, kapan pantas untuk kita berbicara, dan kapan kita tidak berbicara. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, fa inna namimah, dalam bahasa Arab menghasut itu adalah namimah. Beliau mengatakan fa inna namimata minadz-dzunubi al-'azimati allati hadarallahu wa rasuluhu minha. Namimah adalah dosa yang sangat besar, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah mengingatkan kita akan dosa ini. Wahya maradun adalun, dia adalah penyakit yang sangat berbahaya. Wadaun khabithun, dan penyakit yang sangat jelek, yang dengan namimah itu bisa merusak kumpulan masyarakat, bukan hanya A dan si B, tetapi bisa merusak satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Yang sehingga dengan lisan yang dia keluarkan dari mulutnya, lisan yang ucapan dia nukilkan dari si fulan, kemudian dibawa kepada si fulan, ya, walaupun dengan bentuk bukan bentuk namimah, tapi bentuk sebagai nasihat, ya, ingin kebaikan. Kan luar biasa ya syaitan ya, menggoda anak manusia. Bangkai itu dibungkus, saya sebenarnya ingin baik buat kamu, saya sebenarnya berat sekali untuk menceritakan sama kamu, berat sekali, tetapi dia itu sudah terlalu kelewatan saya melihatnya. Ya, ini saya sudah istikharah loh cerita sama kamu. Mana? Ya, begitulah syaitan. Ini bukan sesuatu bukan sesuatu yang istimewa. Ya, Fir'aun ya, Fir'aun. Ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan yang paling tinggi yang kamu punya, dia mengatakan, ya, saya tidak memberikan kepada kalian petunjuk kecuali kebaikan. Saya sudah mengajak kalian kepada kebaikan, saya sudah mengarahkan kalian kepada ketaatan, saya sudah mengarahkan kepada kalian jalan yang paling baik. Itu kata Fir'aun. Ya, tetapi yang dia seru, yang diajak adalah dia mengaku dia sebagai Tuhan. Jadi di antara senjata syaitan yang perlu kita ketahui para hadirin dan hadirat, dia akan mendatangi manusia untuk menggoda manusia berbuat dosa. Itu dibungkus dengan apa? Dibungkus dengan ketaatan. Dan salah satunya adalah bab namimah ini, menukilkan khabar A kepada si B, si B kepada si A. Ya, dibungkus saya ingin memberikan nasihat, saya sebenarnya ingin baik buat dia dan juga kebaikan buat kamu. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, wala tuti kulla halafin mahin hammazim masya'im binamim. Janganlah engkau mentaati orang-orang yang mereka banyak bersumpah, ya, dan suka menghina. Hammazim masya'im binamin, dan orang-orang yang mereka menyebarkan namimah di antara manusia. Baik. Terkadang para hadirin dan hadirat, ada sesuatu yang kedengarannya itu baik. Iya. Sesuatu yang kedengarannya ketika kita menyampaikan, ini akan memberikan solusi yang terbaik untuk dia. Tapi tanpa kita sadari, justru itu akan semakin membuat permasalahan yang semakin besar di antara dua orang yang berselisih. Saya sebutkan satu contoh. Yang contoh ini sepertinya sudah pernah saya sampaikan di masjid kita ini. Tapi tidak ada masalah, ilmu itu diulang-ulangi, nggak ada masalah kan? Toh kita sering nonton yang nggak penting berulang-ulang juga nggak bosan-bosan. Ya, dengar sesuatu yang berulang-ulang kita nggak pernah jenuh. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang wanita, dia mengadu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana setiap dia sholat itu dipukul oleh suaminya. Setiap dia sholat dipukul oleh suaminya. Ya, setiap dia berpuasa selalu suaminya membatalkan puasanya. Tapi subhanallah, ketika diadu kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tahu ini perempuan lagi emosi, ini perempuan lagi panas. Ya. Nah, kalau seandainya ada wanita model seperti ini mengadu kepada kita, yang mungkin tadinya dia masalah dengan suaminya 1 jengkal, setelah konsultasi sama kita, masalahnya jadi 1 kilo.
Ya, nah kita berpikir apa yang kita sampaikan tadi itu kebaikan dia. Kita berpikir apa yang kita sarankan itu adalah untuk maslahatnya dia. Padahal terkadang untuk maslahatnya kita. Wah, ini perempuan lumayan juga ini. Bisa dijadikan yang kedua atau yang semisalnya. Tapi subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau tidak terburu-buru. Dalam keadaan beliau ini sebagai seorang rasul yang bisa saja wahyu datang kepada beliau. Tetapi Nabi SAW memanggil suaminya dan bertanya, apa masalah sebenarnya sedang terjadi? Apa masalahnya sedang terjadi? Rasulullah tanya, ya fulan, kenapa engkau memukul istrimu setiap dia sholat? Dia berkata, ya Rasulullah, saya menikah dengan dia, maksud dan tujuannya supaya dia bisa menemani saya. Saya bisa bercanda dengannya, bisa ngobrol dengan dia. Tapi kalau dia sholatnya terlalu panjang, habis waktu dia dengan sholat, ya Rasulullah. Ini sholatnya sholat sunnah. Kemudian kata Nabi SAW, besok-besok kalau kamu sholat, pendekkan sholatmu. Pendekkan sholatmu. Iya. Dan kemudian ya Rasulullah, saya tidaklah menikahi dengan dia ya Rasulullah. Ya karena saya seorang pemuda yang syahwat saya sangat kuat. Kalau dia selalu berpuasa, bagaimana saya bisa melampiaskan syahwat saya? Kemudian Nabi SAW berkata, besok-besok kalau kamu berpuasa, izin dulu dengan suamimu. Subhanallah. Masalah yang kedengarannya itu begitu besar. Dan Nabi SAW justru sebagai penyiram air, memberikan solusi. Ya, bukan justru membuat masalah itu semakin besar. Hati-hati para hadirin dan hadirat. Hati-hati dengan lisan. Nabi SAW sebagai penjamin dari Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan, siapa yang seseorang bisa menjaga di antara dua lihanya, jenggot dengan kumisnya, dijamin masuk surga. Karena memang di antara hal yang paling sulit untuk kita jaga apa? Lisan ini. Berapa banyak teman-teman yang tadinya kerja di bank, keluar dari bank, Masya Allah. Berapa banyak orang-orang tadinya pemusik, dihancurkan gitarnya, dia bubarkan musiknya. Ya, berapa banyak orang-orang yang tadinya penyanyi dan seterusnya. Tapi subhanallah, ternyata lisan ini sangat sulit untuk kita jaga. Ya, ada orang kadang melihat sesuatu, di masjid nggak usah lihat, nanti keluar masjid baru saya lihat. Tapi ketika lisan, namimah, ghibah atau yang semisalnya, dalam masjid kita berbicara. Dalam masjid kita berbuat dosa, yang parahnya lagi sedang iktikaf di malam 27 Ramadan. Ya, ini menunjukkan memang sulit untuk menjaga dosa yang namanya lisan ini. Tapi mau tidak mau harus kita jaga. Mau tidak mau lisan kita ini harus kita rem. Ya, kita harus lebih hemat dalam menggunakan lisan. Karena pasti ketika seseorang terlalu banyak bicara, apalagi modelnya ilmunya seperti kita, minim dengan ilmu, pasti ngomongnya udah aneh-aneh kalau terlalu banyak bicara. Rasulullah SAW ketika berbicara, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Itu kepada siapa beliau berbicara? Kepada para sahabat, kepada para ulama, kepada orang yang ikut perang Badar, kepada orang yang ikut perang Uhud, kepada orang yang sudah dijamin masuk surga. Bicara dengan baik atau kamu diam. Nah, kalau orangnya model seperti kita, yang ilmunya minim, sementara syahwatnya itu kencang, lebih kuat daripada ilmu yang kita miliki, pasti yang keluar dari mulut kita adalah hal yang gak penting. Ya, hal-hal yang berbau dosa. Ya, dan subhanallah, ketika Allah memperlihatkan bagaimana besarnya dosa yang telah kita keluarkan dari lisan kita, mungkin disitulah kita berharap, kenapa saya nggak bisu saja dulu di dunia? Kenapa saya tidak buta saja di dunia? Yang hari ini kita lihat orang yang begitu, kasihan. Sedih kita melihat orang yang bisu. Sedih kita melihat orang yang buta. Tapi subhanallah, kelak di yaumul qiyamah justru mereka yang tertawa dan bahagia. Kita